Shalom semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Kita semua luar biasa ketemu lagi bersama Kak Winda. Nah, karena sekarang hari Minggu, jadi kita harus beribadah kepada Tuhan. Nah, sebelum kita memulaikan ibadah kita, semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa, tapi sebelumnya itu kita angkat pujian. Bapakku datang padamu. Semuanya lipat tangan, sungguh-sungguh menyanyi ya. Semuanya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami mau memulaikan ibadah sekolah minggu kami. Tuhan berkati ibadah kami agar berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Siap memuji Tuhan? Siap, kami yakin pasti siap dan harus semangat memuji Tuhan, oke? Nah, kita angkat pujian. Ku cinta keluarga Tuhan. Semuanya pasti tahu ya. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang menjadi keluarganya Tuhan. Bentar, Kak Winda mau tanya, siapa yang senang jadi keluarganya Tuhan? Kak Winda senang loh, masa kalian gak senang? Kalau kita mau jadi keluarganya Tuhan, kita harus saling mengasihi, kita harus saling memaafkan. Kalau kita yang sayang Tuhan, kalau sementara berantem, kita harus mengalah biar kita jadi keluarganya Tuhan ya. Ayo, sekali lagi. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang menjadi keluarganya
harus siap jadi keluarganya Tuhan. Kita harus saling mengasihi semuanya ya. Kita kalau ada yang berantem, siapa yang sering berantem di sekolah dimanapun itu, kalau berantem yang anak Tuhan pasti akan mengalah lebih dulu. Nah, teman-teman, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu, mari semuanya kita lipat tangan. Kita angkat pujian. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mari semuanya lipat tangan, tutup mata, ikuti Kawenda berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati agar firman yang kami dengar tertanam dalam hati kami dan kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, apa kabarnya semua? Kakak sukacita sekali hari ini karena kakak bisa kembali berjumpa dengan adik-adik melalui ibadah Abi online. Nah, adik-adik kakak percaya semua adik-adik dalam keadaan yang baik, yang sehat, ya, semua sukacita dan ceria. Nah, pada pagi hari ini kakak akan bercerita tentang sesuatu yang harusnya kita lakukan dalam kehidupan kita, yang menjadi penyebab seringkali kita bertengkar dengan orang lain. Kita ribut sama kakak, sama adik. Kita bisa berantem sama kakak, sama adik. Nah, kita mau belajar satu hal ini. Kalau kita memiliki satu hal ini, kakak jamin tidak akan terjadi pertengkaran, tidak akan terjadi perselisihan. Apa itu adik-adik? Nah, hari ini kita akan belajar tentang mengalah. Aku adalah anak yang suka mengalah. Nah, sebenarnya adik-adik, mengalah itu apa sih? Ya, mengalah itu artinya kita melepaskan hak kita, atau kita mendahului orang lain, mendahulukan orang lain untuk menang gitu. Walaupun kita sendiri sebenarnya bisa menang, tapi kita mengalah, ya sudah, orang lain saja yang menang, atau biarkan saja orang lain duluan gitu ya. Itu mengalah. Biarkan saja orang lain makan daripada saya ikut makan juga tidak kebagian yang lainnya. Biarkan saja yang lain makan, saya tidak. Itu namanya mengalah. Nah, ada tidak di antara adik-adik yang pernah mengalah? Atau bahkan ada adik-adik barangkali
yang memang selalu dan suka mengalah? Ada? Oh, ada beberapa yang mengangkat tangannya. Kakak kasih jempol buat kalian. Tapi mengalah itu enak apa tidak ya? Mudah atau sulit? Ada beberapa teman kamu yang akan bercerita atau berbicara, mengeluarkan pendapatnya tentang mengalah itu. Kita saksikan dulu bersama-sama ya. Mari. Menurut saya mengalah itu tidak enak karena orang lain bahagia, kita tidak bahagia. Menurut saya, mengalah itu tidak enak karena kita harus merelakan hak kita untuk orang lain. Kita sudah saksikan tadi beberapa teman-teman kalian yang mengeluarkan pendapatnya tentang mengalah. Nah, adik-adik, memang kalau kita secara jujur mengatakan mengalah itu memang tidak enak, ya. Masa harusnya aku menang, aku kasih buat orang lain? Masa harusnya aku punya bagian lebih banyak, aku kasih buat orang lain? Nah, itu bukan sesuatu yang enak, adik-adik. Tetapi kakak mau cerita, di dalam Alkitab Perjanjian Lama, di dalam Keluaran 13, ada seorang bapak yang mau mengalah. Dan Tuhan senang kalau kita mengalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, di dalam Perjanjian Lama ada seorang bapak yang bernama Abram. Nah, adik-adik pasti tahu nih, oh Abram. Nah, Abram pada waktu itu adalah seorang yang sangat kaya. Firman Tuhan katakan, dia sangat kaya. Dia punya banyak harta, dia punya banyak kambing, dia punya banyak domba, dia punya banyak ternak. Dan tentu saja adik-adik, karena domba ternaknya begitu banyak, dia juga punya banyak gembala-gembala untuk bisa menjaga dan merawat domba-dombanya. Pak Abram tidak bisa sendiri untuk menjaga, merawat domba-domba itu. Dia membutuhkan orang lain. Dan dia punya juga banyak gembala-gembala yang bekerja kepadanya, yang bekerja untuknya. Nah, adik-adik, Pak Abram juga tinggal di situ tidak sendiri. Di tempat itu ada juga keponakannya bernama Lot. Siapa adik-adik? Lot, pintar ya. Keponakan itu apa sih? Nah, keponakan ini kalau kalian nanti punya kakak atau punya adik udah besar, lalu kakak atau adik ini menikah, mereka punya anak, nah anak mereka itulah keponakan adik-adik. Keponakan kalian disebutnya. Nah, Bapak Abram ini keponakannya namanya Lot. Dan Lot juga memiliki banyak ternak. Lot juga memiliki banyak domba, banyak kambing, dan ada juga gembala-gembala yang bekerja pada Lot. Jadi Bapak Abram punya gembala yang banyak, Bapak Lot juga punya gembala yang banyak, ya. Pada suatu hari adik-adik, Bapak Abram mendengar dan mengetahui bahwa gembala-gembalanya, ya, dan gembala-gembalanya Bapak Lot berantem, berkelahi, memperebutkan padang rumput. Mereka juga bisa memperebutkan sumur yang ada airnya untuk memberi makan domba-dombanya. Mereka berkelahi, dan tentu ini bukan hal yang baik. Bapak Abraham tidak suka mendengar, kok gembala saya berantem sama gembalanya Bapak Lot. Akhirnya Bapak Abram memanggil Bapak Lot. Lot, sini Lot. Om mau bicara, ya kan omnya ini. Om mau bicara. Ya, Paman, ya Om, ada
saya mendengar bahwa gembalamu berkelahi dengan gembala saya. Ini bukan satu hal yang baik. Saya tidak mau gembala kamu berkelahi dengan gembala saya. Nanti bisa-bisa kamu pun berkelahi sama saya. Itu bukan Tuhan mau seperti itu. Ya jadi harus bagaimana, Paman, Om? Begini saja. Tanah ini, negeri ini begitu luas. Ya, kamu pilih deh di mana kamu mau tinggal. Di daerah mana kamu mau tinggal? Kamu pilih duluan. Kamu mau yang ke kiri? Kalau kamu di sebelah kiri, ya saya di sebelah kanan. Kalau kamu di utara, nanti saya di selatan. Wah, adik-adik, inilah yang disebut mengalah. Kenapa kakak bilang Bapak Abram adalah orang yang mengalah? Karena adik-adik, Bapak Abram itu adalah orang yang usianya lebih tua daripada Bapak Lot. Dia adalah omnya dari Lot atau pamannya dari Lot. Seharusnya Abram yang memilih lebih dulu, ya, atau dia menyuruh Lot untuk pergi. Karena kamu, gembalamu berkelahi dengan gembala saya, lebih baik kamu pergi. Bisa seperti itu. Tapi itu tidak dilakukan oleh Bapak Abram. Kenapa? Karena Bapak Abram mau mengalah. Mengalahnya dengan cara apa? Dengan cara mempersilahkan, mendahulukan Lot untuk memilih lebih dulu wilayah atau daerah yang dia mau tinggalkan, dia mau tinggali, dia mau tempati. Nah, kalau adik-adik ya, mama memberikan adik-adik coklat. Ada beberapa coklat, beberapa bungkus coklat. Lalu mama bilang sama adik-adik, nih kamu kasih ke adik kamu. Kira-kira adik-adik ambil duluan atau adiknya disuruh pilih dulu? Ayo. Ada yang ambil duluan, nanti yang enak-enak ini saya ambil dulu. Nanti yang tidak enak saya kasih adik. Kalau adik duluan yang pilih, jangan-jangan adik ambil yang enak-enak, saya nggak enak. Ya nggak adik-adik? Tapi ada juga adik-adik yang hebat. Oh, begitu mama kasih coklat itu begitu banyak, dia panggil adiknya. Adik, ini mama kasih coklat banyak. Kamu mau berapa? Silahkan ambil. Kamu mau rasa yang mana? Silahkan pilih duluan. Nanti sisanya baru kakak. Itu namanya mengalah. Ya, mengalah karena mengasihi. Bapak Abram seperti itu. Dia mengalah karena dia mengasihi Lot. Dia tidak mau bertengkar. Akhirnya adik-adik, Bapak Lot memilih, dia melihat-lihat yang mana daerahnya yang bagus menurutnya. Wilayah mana yang subur tanahnya menurutnya. Ya, akhirnya dia memilih satu tempat. Wah, Om Abram, saya pilih di sebelah sana ya. Oke, ternyata Bapak Lot memilih satu wilayah yang berdekatan dengan Sodom Gomora. Ya, lalu selebihnya Bapak Abram ambil wilayah yang lain yang tidak lagi berdekatan dengan Bapak Lot. Supaya apa? Supaya pekerja-pekerjanya, gembala-gembalanya masing-masing bisa bekerja di wilayahnya sendiri, di daerahnya sendiri. Nggak rebutan lagi, nggak berantem lagi. Nah, terciptalah kedamaian antara Bapak Abram dengan Bapak Lot, antara gembalanya Bapak Abram dengan gembalanya Bapak Lot. Kenapa? Karena Bapak Abram yang mau mengalah. Nah, adik-adik, perang dunia terjadi. Kenapa? Karena tidak ada yang mau mengalah. Kalau ada pertikaian
ada perdebatan, ada perselisihan, satu pihak mau mengalah, tentu itu bisa selesai dengan baik. Mengalah supaya apa? Tercipta damai sejahtera. Begitupun dengan adik-adik di rumah. Kalau adik-adik ribut sama kakak, ribut sama adik, adik-adik harus ingat, oh iya, saya harus mengalah. Supaya apa? Tidak ribut, tidak berkelahi. Di dalam kitab Matius ada satu ayat yang berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kalau kita mau mengalah, kan tidak terjadi peperangan, tidak terjadi perkelahian, tidak terjadi perebutan, karena kita mengalah. Yang ada apa adik-adik? Damai, sejahtera. Akhirnya apa? Kita disebut anak-anak Allah. Kalau adik-adik mau disebut sebagai anak Allah, atau memang adik-adik mengakui bahwa adik-adik itu adalah anak-anak Allah, adik-adik harus belajar mengalah supaya tercipta kedamaian. Tidak ada berantem, tidak ada iri, tidak ada rebutan, tidak ada sakit hati, tidak ada yang nangis, tidak ada yang kecewa. Kenapa? Karena saya mengalah supaya semuanya damai sejahtera. Nah, adik-adik mengerti firman Tuhan hari ini cukup sederhana, mengajarkan kita untuk mengalah, ya. Setelah kita mendengar cerita firman Tuhan tentang mengalah, kita akan saksikan satu orang teman kita, yaitu Sharon, yang akan bercerita tentang pengalamannya ketika dia mengalah. Mengalah dengan siapa? Apa yang dirasakannya? Apa akibatnya? Nah, kita akan saksikan bersama-sama. Hai teman-teman, hari ini saya ingin bercerita tentang salah satu sikap mengalah saya di kehidupan sehari-hari saya. Jadi pada waktu itu sebelum COVID-19, saya sekolah seperti biasa. Dan saat itu pada tepatnya hari Rabu saya mengikuti olahraga. Karena gurunya bilang kalau kita boleh main bebas, jadi saya bertujuan untuk bermain basket bersama teman-teman saya. Dan saya berlari dan mengambil bola basket tersebut. Tetapi ada salah satu teman saya yang merebut bola basket tersebut, padahal saya duluan yang mengambilnya. Tetapi karena saya tidak ingin bertengkar dan membuat masalah, jadi saya memberikan bola basket tersebut kepada teman saya. Jadi teman-teman, hal yang ingin saya sampaikan adalah mengalah itu bukan berarti kalah atau salah ya teman-teman, melainkan kita memberikan hak kita untuk kebahagiaan orang lain. Terima kasih. Bagaimana adik-adik? Luar biasa ya teman kita ini. Sharon, terima kasih ya. Kamu sudah memberi contoh ketika kamu mengalah. Dan kakak berharap hal itu terus kamu lakukan dalam segala situasi dan perkara. Kamu belajar untuk selalu mengalah. Kamu mengalah karena kamu mengasihi Tuhan. Dan kakak percaya Tuhan senantiasa memberkati kehidupanmu. Nah, adik-adik yang di rumah, siapa yang juga mau untuk mengalah? Mari sama-sama kita lakukan di setiap kehidupan kita. Mulai dari rumah, kemudian dengan teman bermain, ya, kita belajar untuk mengalah. Baik adik-adik, kita minta Tuhan Yesus yang tolong kita ya, untuk kita bisa mengalah. Mari kita bersama-sama berdoa untuk hal ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran hari ini tentang mengalah. Tuhan, saya ingin menjadi anak yang suka mengalah, karena kami mau disebut sebagai anak-anak Allah, anak-anak yang membawa damai,
bukan anak-anak yang membawa keributan, bukan anak-anak yang membawa pertengkaran, tapi kami mau menjadi anak-anak yang mau mengalah sehingga damai itu tercipta karena keberadaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus yang memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik yang manis, jangan lupa kalau minggu-minggu sebelumnya juga sudah ada ayat hafalan. Minggu ini pun ada ayat hafalan yang adik-adik harus hafalkan untuk minggu depan. Apa ayat hafalan kita minggu ini? Kita lihat dulu ya. Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Mudah bukan ayat hafalannya? Tentu mudah kakak. Ya, adik-adik punya banyak waktu untuk adik-adik menghafal ayat tersebut dan mempraktekkan firman yang kita pelajari hari ini. Tentang apa tadi? Mengalah. Bagus. Aku adalah anak yang suka mengalah. Bagus ya. Nah, adik-adik, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Kakak senang sekali adik-adik sudah mendengarkan dengan baik pelajaran hari ini. Sampai bertemu kembali pada waktu yang sudah ditetapkan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Oke, baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan menuntut ibadah sekolah minggu kita. Mari sama-sama kita lipat tangan, kita tutup mata, kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh lingkupiku. Kawenda berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan melangsungkan aktivitas kami masing-masing. Engkau berkati Tuhan, agar aktivitas kami boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus.
Haleluya. Amin. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah.